Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adriansyah akan membicarakan tentang game Dota 2, di mana saya akan membahas tentang storyline-nya, gameplay, dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Dota 2 sendiri merupakan game MOBA yang didevelop dan dipublish oleh Valve. Game ini merupakan sequel dari game Dota yang merupakan mod dari game Warcraft 3. Dota 2 ini merupakan game yang dimainkan oleh dua tim yang terdiri dari 5 player, di mana mempunyai objektif untuk mempertahankan base mereka masing-masing dan mencoba untuk menghancurkan ancient lawan. Untuk storyline-nya sendiri dimulai di saat dunia ini hanya berisi kehampaan. Terjadilah Big Bang, di mana fragmen yang dihasilkan dari ledakan mahadahsyat ini menciptakan ancient. The Ancient sendiri merupakan sosok celestial yang hanya berupa kesadaran dan tidak mempunyai fisik. Ada dua dari celestial ini yang mempunyai kepribadian yang sangat bertolak belakang, yaitu Radiant dan Dire. Untuk Radiant sendiri mempunyai sifat yang mengarah ke penciptaan dan kecerdasan, sedangkan Dire lebih mengarah ke kehancuran dan kekuatan. Keduanya bertikai untuk waktu yang cukup lama. Pertikaian keduanya memancing perhatian Zed atau Our Warden yang akhirnya memenjarakan keduanya ke dalam bulan yang diciptakannya. Namun, Zed tidak memperkirakan bahwa keduanya masih tetap bersaing di bulan yang diciptakannya itu. Mereka berdua mempengaruhi alam yang ada di sekitarnya, dan keduanya mengonversikan diri mereka ke dalam batuan dan seluruh material yang ada di bulan yang diciptakan Our Warden tersebut. Mereka berdua mencoba untuk saling menguasai dari area terbatas yang ada di bulan yang diciptakan Our Warden ini, hingga akhirnya bulan tersebut hancur dan jatuh menimpa sebuah planet yang ada di dekatnya, di mana pecahan-pecahan ini memiliki kekuatan magis yang membuat segala hal yang ada di sekitarnya terpengaruh ke arah yang Dire ataupun Radiant, dan akhirnya merusak akal dari makhluk hidup yang ada di sekitarnya untuk memperangi satu sama lain. Disinilah terjadinya War of the Ancient yang menarik perhatian dari monster, hero, hingga dewa-dewa. Setelah selesai membahas storyline-nya, sekarang kita akan membahas tentang gameplay dari game Dota 2 itu sendiri. Dalam game Dota 2, saat awal permainan kita akan memilih hero, di mana terdiri atas 100 lebih pilihan yang mempunyai 3 primary attribute, yaitu strength, agility, dan intelligence. Untuk yang primary attribute-nya strength biasanya mempunyai karakteristik tanky. Untuk yang agility mempunyai karakteristik attack speed-nya yang tinggi. Lalu untuk intelligence mempunyai karakteristik magic base. Nah, di sini saya akan memilih hero saya yang biasa saya mainkan, mungkin Juggernaut. Nah, kosmetik saya bagus. Skip ahead. Di awal permainan kita akan mulai dari level 1 yang nantinya akan naik terus seiring mendapatkan XP hingga level 30. Fungsinya level ini digunakan untuk menaikkan skill, di mana skill hero biasanya terdiri dari 4 skill, 3 skill biasa dan 1 skill ultimate. Skill ultimate-nya hanya bisa diambil di level 6, 12, dan 18. Tidak hanya level, tapi kita juga bisa mendapatkan gold yang nantinya digunakan untuk membeli item, di mana gold dan XP ini bisa kita dapatkan dengan cara membunuh creep yang ada di lane, membunuh creep yang ada di jungle, dan menghancurkan tower ataupun barrack musuh. Di dalam game Dota 2 sendiri atau game MOBA in general terdapat yang namanya lane. Di Dota 2 sendiri ada 3 lane yang bisa kita
tempati, yaitu lane atas, lane tengah, dan lane bawah. Nah, dalam game Dota 2 sendiri terdapat yang namanya tower, di mana tower akan mengetek setiap enemy yang masuk ke dalam range tembakannya, di mana range tembakannya bisa dilihat dengan lingkaran ini. Nah, tower sendiri terdiri dari 3 tower, yaitu tower luar, tower tengah, dan juga tower dalam. Adapun tower yang bertugas untuk melindungi engine. Lalu semakin dalam tower, maka semakin kuat tower tersebut, baik dari attack maupun HP-nya. Nah, tower sendiri juga memiliki aturan di mana jika tower paling luar belum dihancurkan, maka tower di dalamnya lagi tidak bisa di-attack atau invulnerable. Apabila kita telah menghancurkan tower paling dalam mereka, maka barrack pun bisa kita attack, di mana nantinya jika barrack musuh hancur, creep kita akan menjadi super creep, di mana mempunyai HP yang lebih tebal dan juga attack yang semakin sakit. Apabila kita menghancurkan seluruh barrack musuh, maka creep kita akan menjadi sebuah mega creep. Nah, di mana creep itu sangat kuat dan akan membuat musuh kewalahan untuk mendefend. Tidak hanya barrack yang bisa kita attack saat tower dalam sudah hancur, namun juga tower utama yang melindungi engine juga bisa kita attack setelah tower dalam sudah hancur. Tower utama ini memiliki armor, attack, dan HP paling tinggi di antara tower-tower lainnya. Nah, tower utama ini merupakan barrier terakhir sebelum kita bisa mengetek engine dan mencoba untuk memenangkan pertandingan. Seperti yang bisa Anda lihat, di sini saya mencoba mengetek engine, mengeteknya sedikit demi sedikit menuju kemenangan. Jadi mantap dodge btw. Setelah kita membahas tentang gameplay, sekarang kita akan membahas fitur-fitur apa saja yang ada di game Dota 2 ini. Nah, di sini kita bisa melihat main menu dari game Dota 2 itu sendiri. Di sini menampilkan Dire Tide karena sekarang sedang ada event Dire Tide, di mana ini adalah event Halloween dari game Dota 2. Lalu di kiri kita bisa melihat profil kita. Saya dilihat, ya, saya engine, balik lagi. Ya, banyak winnya. Lalu di sini kita bisa melihat friend list kita, melihat siapa saja yang online, lalu melihat guild member kita, lalu siapa saja yang offline bisa kita lihat juga. Tidak hanya itu, kita juga bisa menginvite teman kita untuk masuk party seperti ini, lalu akan diinvite, dan maksimal party itu 5 orang karena ya Dota itu game 5 lawan 5, jadi maksimal 5. Lalu sekarang kita akan masuk ke tab setting. Nah, di tab setting ini kebanyakan settingnya untuk menunjang keperluan gameplay, seperti di sini hotkey, setting hotkey untuk ability, untuk item, untuk unit action, dan lain-lain. Juga untuk customize chat wheel, pilih apa ya. Oops. Nah, tidak hanya hotkeys, di sini juga ada option untuk menunjang gameplay, di mana di option game seperti apakah kita ingin auto tag-nya tidak pernah atau selalu atau standar, untuk mengatur kamera juga, untuk mengatur minimap seperti ukurannya atau warna yang dipilih seperti mana ya. Nah, ini seperti use simple color agar tidak terlalu mungkin wah untuk beberapa orang. Lalu ada juga untuk aturan-aturan interface, terus
ukuran kursor, nah, bisa besar banget, nggak mau lah. Lalu di sini ada option sosial, dimana kita bisa memilih. Jadi saat in game kita ada fitur chat, jadi kita bisa memilih chat itu bisa dari siapa saja, seperti bisa dari semua orang bisa chat dari semua orang akan keluar, atau hanya dari teman dan teammate, atau hanya friends saja, atau dari party member, atau tidak sama sekali. Lalu di sini ada sosial, pengaturan sosial seperti apakah orang lain bisa melihat public match data saya, seperti karena saya lagi win jadi saya kasih lihat. Lalu ada trade invite, dari siapa saja yang bisa mengajak saya trade item. Lalu ada anonymous mode, ini saya belum paham karena ini fitur baru dari Valve. Lalu ada setting video, dimana kita bisa mengatur ukuran layar kita, lalu menggunakan rendering option yang mana, lalu juga bisa mengatur berapa bagus grafik yang ingin dihasilkan. Di sini biasanya saya memakai setting segini agar tidak terlalu nge-lag dan bisa mendapat 60 fps. Lalu ada setting audio. Di sini kita bisa menyeting master volume untuk volume dari keseluruhan game. Saya 100. Lalu untuk game sound, dimana ini merupakan setting suara-suara seperti mendapatkan gold, suara skill dari game, suara announcer, dan lain-lain. Lalu untuk musik, ini merupakan BGM-nya. Nah, ini saya setting 100, maka akan terdengar jelas sekali. Jadi saya tidak terlalu suka, jadi saya setting 10 saja. Lalu ini ada voice, yaitu suara dari voice chat tim kita atau voice chat dari party kita. Lalu ada unit speech, yaitu setting dimana setiap hero mempunyai line percakapan mereka masing-masing, seperti saat respon, saat membunuh hero lawan. Itu bisa kita setting seberapa kencang suaranya, ataupun bisa kita off kan, sehingga mereka tidak bisa berbicara sama sekali. Kalau ada sound device, mau kita output pakai apa, bisa default saja. Lalu ada play sound in desktop, jadi saat kita alt tab nanti suaranya tetap akan masuk. Kalau ada chat message sound, itu jika chatnya muncul, maka jika ada chat masuk maka akan ada soundnya. Lalu ada mute co-broadcaster, ini biasanya saat melihat pertandingan resmi dari Valve. Lalu ada use caption. Use caption itu saat unit speech tadi sedang berbicara, maka akan ada subtitle, seperti subtitle di sini muncul menjelaskan apa yang dikatakan oleh hero tersebut. Ini aturan musik mana yang ingin dipakai. Lalu ada voice chat. Di sini kita bisa menggunakan push to talk agar untuk berbicara ke tim atau ke party kita, atau juga bisa dinyalakan agar output kita keluar terus. Lalu di sini ada pengaturan threshold mic. Jadi seberapa sering kita, ini biasanya digunakan untuk menyaring noise. Biasanya noise masuk akan disaring dengan threshold ini. Lalu di sini ada account untuk mengatur tentang akun Steam kita, dimana jika kita tidak memasukkan nomor telepon, maka kita tidak bisa membuka mode ranked. Lalu ada kalibrasi, saya sudah melakukannya. Yes. Untuk setting mungkin segitu saja.
setelah masuk mode setting, kita akan melihat untuk matchmakingnya itu sendiri. Di sini kita bisa melihat fan match, dimana kita bisa main unranked, dimana ini untuk player-player casual. Lalu ada mode ranked jika Anda ingin stres. Lalu ada mode dare type, yaitu event yang sedang berjalan sekarang. Lalu kita bisa berlatih melawan bot. Jika Anda cupu bisa pasif saja, kita bisa unfair. Dan juga kita bisa membuat sebuah lobby jika kita ingin bermain dengan teman kita atau melakukan sparring, kita bisa membuatnya. Lalu ada battle cup, ini seperti turnamen mini gitu, tapi ini tiketnya berbayar, jadi saya tidak pernah. Lalu kita bisa masuk ke tab hero. Nah, di tab hero ini kita bisa melihat pilihan hero yang ada. Lalu kita bisa mengeditnya, dimana seperti ini. Saya memiliki sudah saya edit untuk hero-hero yang biasa saya pick. Setelah itu kita bisa mengecek untuk hero yang mungkin yang ingin kita lihat. Nah, sini anti match. I turn magic aside. Di sini kita bisa melihat skill apa saja yang dia punya. Lalu untuk kosmetiknya, dan di sini kita bisa lihat kosmetik yang ditawarkan oleh Valve dengan harganya bisa kita lihat seperti mana ya? Nah, seperti ini 16 juta. Dan bisa kita lihat nanti seperti apa. Tidak hanya itu, kita bisa mengeditnya juga. Kita bisa. Lalu ada tab guide, guide, dimana kita bisa melihat tentang guide bagaimana hero itu dimainkan. Lalu ini ada seperti tuntunan tentang anti match itu hero apa, melee, carry, dan juga hero escape. Setelah itu kita akan masuk ke store. Ini mungkin hanya yang seperti tab ini sama saja. Lalu kita ada tab watch, dimana kita bisa, ini merupakan fitur yang bagus dimana kita bisa melihat bagaimana pemain-pemain yang mempunyai skill tinggi memainkan gamenya. Seperti di sini yaitu TNC Teams. Ini merupakan seorang pemain profesional. Kita bisa melihat gamenya dengan mengklik in game ini. Kita juga bisa melihat gameplay dari teman kita biasanya keluar di sini seperti ini. Nah, ini Raptor, ini animasi. Lalu kita juga bisa melihat turnamen-turnamen lama yang sudah terjadi. Hari ini Team Master melawan Alliance, kita bisa melihat detail matchnya seperti apa. Lalu replay yang sudah kita download. Lalu ada tab learn untuk pemain-pemain yang masih belum paham dengan game mekaniknya, maka biasanya akan melakukan tutorial dulu. Lalu untuk training untuk melasit, ya ada gameplay update seperti patch baru yang akan dirilis. Ini sudah Agustus, sudah lama sekali, sudah 4 bulan. Lalu ada bisa lihat item apa saja yang ada di Dota 2. Lalu di sini ada mode arcade, di mana kita bisa melihat mode-mode baru, gameplay baru, seperti auto chess itu terlahir dari arcade sini. Lalu kita bisa melihat arcade game yang sudah kita download di sini. Ini bisa melihat lobby arcade game yang ada. Nah, Valve juga mempunyai mode subscription, di mana jika Anda ingin menyia-nyiakan uang Anda, maka bisa
mensubscribe Dota Plus. Ini 60.000 satu bulan untuk bisa mendapatkan fitur-fitur yang ada yang di deskripsi ini. Di sini ada armory, melihat item-item apa saja yang saya miliki. Nah, di sini bisa Anda lihat item-item yang saya miliki. Nah, mungkin seperti itu saja fitur-fitur yang ada di game Dota 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan review game kami. Yang pertama ini ada Call of Duty Modern Warfare 2. Call of Duty Modern Warfare 2 adalah game dengan genre first person shooter yang didevelop oleh Infinity Ward dan dipublish oleh Activision. Game ini rilis pada tanggal 10 November 2009. Game ini menggunakan Infinity Ward Engine 4.0 atau IW Engine yang dibuat oleh tim Infinity Ward sendiri. Game ini dimainkan terdapat pada 3 platform. Yang pertama adalah PC, Xbox, dan PlayStation. Gameplay dari game ini sendiri sudah jelas dari genrenya, yaitu first person shooter. Jadi kita akan menjalankan karakter dengan view first person, dan untuk melatih levelnya kita akan menembak halangan yang ada. Untuk fitur dari game ini sendiri, yang pertama dari gameplay itu ada 3 mode gameplay. 3 mode gameplay, yang pertama adalah single player. Single player nanti kita mengikuti campaign atau story dari single playernya yang memiliki 3 act dan mempunyai bonus level 1. Lalu untuk multiplayer kita bermain dengan orang lain, atau multiplayer seperti biasa nanti ada tim dan memainkan game mode yang ada. Dan untuk yang terakhir adalah special ops atau special operation. Special operation ini adalah seperti arcade game dari game ini, jadi nanti ada kayak misi-misi khusus dan dimainkan dengan single player. Namun ada juga level-level di special ops yang harus dimainkan dengan 2 player. Untuk fitur lain yaitu setting. Dari setting sendiri terdapat setting audio, video, mulai dari mengganti resolusi, tekstur, lalu kualitas efeknya, lalu juga ada fitur untuk mengubah keybind. Jadi kita jika tidak terbiasa menggunakan keybind default yang dibawakan oleh game, kita bisa mengganti sesuai dengan key yang kita inginkan atau input yang bisa kita masukkan. Misal ada keyboard yang key-nya rusak, kita bisa ganti dan tidak perlu terpaku dengan keybind defaultnya. Story dari Call of Duty Modern Warfare 2 ini berbeda dengan seri sebelumnya yang mempunyai flashback story. Game ini mempunyai alur story linear dari level awal hingga level terakhir. Untuk storytellingnya, pada game ini terdapat full motion video yang diputar saat loading screen sebelum level dimulai. Lalu untuk in-game-nya terdapat pada gameplay dan quick time event. Quick time event di game ini terdapat pada saat breaching suatu ruangan atau menerobos suatu ruangan, dan pada saat itu akan terjadi slow motion, atau saat karakter melewati event-event tertentu seperti pada story terkena ledakan dan ada story akan diceritakan. Untuk backstory dari game ini melanjutkan dari seri pertama, terdapat kelompok ultranasionalis yang mengabadikan tokoh antagonis seri terakhir, Zakaev, sebagai pahlawan. Kelompok tersebut kemudian dipegang oleh Makarov yang sebelumnya bawahan Zakaev, dan Makarov sendiri menjadi buronan, dan Amerika sempat menjalankan operasi penangkapan yang berakhir gagal dan ditangkapnya Kapten John Price. Di game ini terdapat kelompok pasukan khusus yang dibuat Kapten Price dengan nama Task Force 141. Masuk ke bagian pertama atau X1. Pada level pertama di game ini bertujuan mengajari player basic control pada game, serta menentukan difficulty campaign bagi player setelah menjalani tes menembak. Player bermain sebagai Joseph Allen, dimulai dengan mengajari tentara lokal cara menembak yang benar. Pada saat itulah player diajari basic control game. Setelah itu, Allen diberi perintah menjalankan rangkaian training dan diawasi oleh General Shepard. Hasil training tersebut akan merekomendasikan difficulty bagi player, meski player dapat bebas memilih difficulty manapun. Joseph Allen pada akhir level kedua akan direkrut oleh General Shepard untuk nyusup ke kelompok Makarov.
Pada saat menyusup, Allen bersama kelompok Makarov menyerang bandara di Rusia dan membunuh orang-orang di bandara tersebut. Allen sebagai mata-mata sebenarnya sudah diketahui oleh Makarov dan akhirnya dibunuh oleh Makarov dan ditinggal mayatnya di bandara. Hal ini membuat seorang warga Amerika lah yang dituduh membunuh orang Rusia di bandara tersebut dan berakhir menyulut perang. Untuk mencari Makarov, player akan bermain sebagai Gary Rhodes Sanderson dari Task Force 141 yang pada X1 ini mencari info tentang Makarov menuju Brasil. Masuk ke Act 2, Act ini adalah dimulainya awal mula perang, dengan Rusia menyerang Amerika sebagai balasan pembunuhan di bandara. Dalam mempertahankan wilayah Amerika, player akan bermain sebagai James Ramirez, mulai dari melindungi orang penting, jalur evakuasi, dan mencari dokumen sesuai alur level. Kembali ke Task Force 141 yang mencari Makarov, pencarian di Brasil mendapat info orang yang dipenjarakan oleh Makarov. Task Force tersebut kemudian dibantu Angkatan Laut Amerika menyerang tempat pengobaran minyak di dekat Rusia dan dilanjutkan dengan menyerang penjara Gulag untuk menyelamatkan tahanan dengan seri nomor 627. Tahanan tersebut adalah Kapten John Price yang tertangkap saat operasi pencarian Makarov. Di lain tempat, helikopter James Ramirez jatuh dan squadnya terjebak di tengah musuh atau pasukan Rusia pada perang yang terjadi di Amerika, menjadi penutup Act kedua. Act terakhir, Task Force 141 dipimpin oleh Price membajak kapal selam Rusia dan menembakkan misil balistik ke Amerika yang berisi EMP. Misil tersebut ditembakkan bertujuan untuk mengakhiri perang yang ada di Amerika. Ledakan misil tersebut sampai ke tempat James Ramirez yang membuat helikopter dan alat-alat musuh mati dan menyelamatkan James Ramirez beserta timnya. Kembali ke Task Force 141, tim dibagi menjadi dua untuk mencari Makarov serta info yang ia miliki. Player sebagai Gary Rhodes Sanderson menyerang safe house di perbatasan Rusia dan Georgia. Setelah mencari Makarov dan tak ada hasil, player kemudian mengopi file dari komputer di safe house tersebut. Namun, pada saat kabur, Gary Rhodes Sanderson serta timnya Simon Gosraeli dibunuh oleh Jenderal Shepard dan badannya dibakar. Setelah Gary Rhodes Sanderson mati, player akan bermain sebagai John Soap McTavish. Lalu Soap dan Price yang juga dijebak oleh Shepard berhasil lolos dengan bantuan temannya. Kemudian pada dua level terakhir, Soap dan Price berfokus untuk memburu Shepard dengan ending game Shepard mati tertusuk pisau di mata. Setelah campaign selesai, terdapat bonus level yaitu museum. Pada bonus level ini, player ditempatkan di sebuah museum yang berisi semua senjata, kendaraan, serta diorama yang terjadi pada misi campaign single player. Player dapat mengambil semua senjata yang ada secara bebas dan orang-orang diorama bisa bergerak sedikit serta dapat dibunuh. Terdapat tombol merah di salah satu ruangan museum yang terdapat himbauan jangan ditekan. Namun jika ditekan, semua karakter diorama museum akan mencari dan menyerang player sampai mati. Pada level bonus ini, meskipun musuhnya banyak dan menyerang player sekaligus, player tetap dapat menyelesaikan level itu menggunakan strategi tertentu. Untuk bagian pada grafik permainan Call of Duty Modern Warfare 2 ini, karena ini merupakan game dari tahun 2009 dan sekarang ada versi remasternya, jadi saya akan tampilkan kedua perbandingan game ini pada video sambil saya jelaskan. Untuk grafik Modern Warfare 2 ini, mereka menggunakan 3D, karakter 3D modeling, bukan NV3D, dan grafiknya juga bisa diatur lewat setting. Bisa lihat pada perbandingan grafik, perbedaannya terlihat lebih clear pada Modern Warfare 2 Remaster. Untuk audio pada game Call of Duty Modern Warfare 2 ini banyak aspeknya, seperti audio dari gun sound yang berbeda-beda untuk setiap gun. Lalu ada efek senyap ketika pemain terkena banyak damage. Lalu suara ambient kendaraan seperti helikopter dan suara tank. Itu suara comms yang benar-benar
kedengaran seperti dari comms. Lalu juga game Modern Warfare 2 ini menggunakan voice actor untuk tiap-tiap karakternya. Yesterday you were a soldier on the front lines, but today front lines are history. GTA 5 merupakan game besutan dari Rockstar yang dirilis pada tanggal 17 September 2013, yang pertama kali dirilis pada PlayStation 3 dan Xbox. Pada GTA 5 ini berbeda dengan seri-seri sebelumnya yang hanya memuat satu karakter utama. GTA 5 hadir dengan kejutan ekstra, 3 karakter utama dengan 3 buah latar belakang cerita yang berbeda. 9 tahun setelahnya mereka dikabarkan telah tewas dalam tragedi tersebut. Namun siapa yang menyangka bahwa Michael ternyata berhasil menyelamatkan diri dan berlindung di bawah saksi FBI. Sementara di sudut kota yang lain, Trevor yang tidak pernah mengetahui nasib Michael harusnya berjuang dan mulai bisnis narkotikanya dari awal. Di tengah benang merah antara dua karakter ini hidup Franklin Clinton, seorang gangster muda yang baru hendak memulai kehidupan kriminalnya. Bekerja sebagai repo di sebuah dealer mobil, Franklin akhirnya bertemu dengan Michael yang sempat menjadi salah satu target kriminalnya. Pertemuan pertama yang berkesan antara kedua karakter ini membangun hubungan kerjasama khusus, sebuah awal lebih banyak kegiatan kriminal. Dibantu oleh Lester, Michael dan Franklin akhirnya memutuskan untuk merampok sebuah toko perhiasan. Perampokan ini membawa Michael kembali ke dunia kriminal, Franklin ke level yang lebih tertinggi, dan Trevor untuk mengetahui bahwa sahabat terdekatnya belum tewas. Terkejut dengan fakta yang satu ini, Trevor pun melarikan diri ke Los Santos, berusaha mencari Michael dan meminta penjelasan. Usaha yang akhirnya berhasil berkat bantuan Dave, namun alih-alih marah karena kebohongan Michael, Trevor kembali bersekutu untuk membentuk kembali kelompok kriminal yang sempat terpecah di masa lalu. Lantas berhasilkah Trevor, Michael, dan Franklin ini melakukan tindak kriminal terbesar mereka? Semua jawaban ini dan pertanyaan ini bisa Anda temukan dengan memainkan GTA 5 ini. Respon dari pemilik rumah ataupun orang yang di sekitar ketika player sedang melakukan pengintaian ataupun sedang melakukan tembakan ke arah rumah tersebut. Stop shooting up my house! Selanjutnya, ketika pemain menembak polisi dan polisi tersebut terjatuh, polisi lain akan membantu polisi tersebut dan menyelamatkannya.
Fitur selanjutnya adalah ketika player menembakkan peluru atau memukul kaca pada kendaraan, akan terdapat partikel-partikel kaca yang terlempar. Fitur selanjutnya di mana ketika player menembakkan peluru ke arah batu tersebut akan bergeser. Bila batu tersebut terletak pada bagian jurang, maka batu tersebut akan berguling.